Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahman. Yang sama-sama kita takzimkan Ketua DKM An-Nur beserta pengurus, imam kita, para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi harapan bangsa dan agama, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, serta anak-anak kami sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya yang telah kita gunakan, yang telah kita rasakan dan sudah kita manfaatkan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai tema tausiah singkat pada malam yang ketiga ini adalah syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dua kata ini sangat mudah diucapkan, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi berat untuk mengamalkannya bagi orang yang ma'rifatullahnya, keyakinannya kepada Allah yang mungkin abu-abu ataupun setengah-setengah, iya tidak. Nah, orang yang ma'rifatullahnya, keyakinan kepada Allah, kata syukur dan sabar sudah menjadi hal yang wajib bagi dirinya. Hadirin berbahagia, yang pertama adalah syukur atas karunia Allah. Begitu banyak Allah memberikan karunia-Nya, nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita mungkin termasuk orang yang beruntung ya Pak Ibu ya, dibandingkan dengan saudara kita. Mungkin baru kemarin sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan yang sekarang yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, tetangga atau jemaah kita yang sekarang mungkin berada dimanapun atau di Temiang atau dimanapun makamnya, mereka merindukan seperti kita ini. Karena apa? Ramadan yang kita lalui ini adalah momentum kuantum ibadah, lompatan-lompatan ibadah yang bisa kita rasakan. Ini adalah bentuk dari karunia Allah yang perlu kita syukuri. Hadirin berbahagia, Allah sudah mengingatkan kita bahwa orang yang selalu bersyukur ketika Allah berikan nikmatnya, apakah itu nikmat yang nyata berupa materi, diberikan anak yang soleh-soleha, anak yang sukses, diberikan istri suami yang soleh dan soleha, dan dimudahkan segala urusannya, itu berupa nikmat. Tapi juga berupa nikmat yang berbentuk imateri, yang tidak nyata, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kita diberikan kehidupan yang berkah, jauh dari bala dan bencana. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Ingatlah ketika Allah sudah memberikan iklan pernyataan kepada kita, jika
jikalau kita mau bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, apakah nikmat yang tadi yang sudah disebutkan, nikmat hidup, maka Allah memberikan jaminan la azidannakum, maka kita akan ditambah, baik itu berupa jumlahnya, kuantitasnya maupun kualitasnya, baik itu tambahan dalam bentuk materi, harta maupun immateri, yaitu berat dalam bentuk berkahnya. Harta yang banyak plus ada berkah, maka itulah harta yang sebenarnya. Tetapi harta yang banyak tidak ada berkahnya, maka akan sia-sia, akan tidak ada terasa nikmatnya, akan cepat habis begitu saja dengan asbab-asbab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita engkar tidak mau bersyukur, maka nikmat Allah, azab Allah akan datang. Allah memberikan harta kepada kita, tetapi kita tak mau mengeluarkan zakat dan infaknya, tidak mau peduli terhadap saudara kita, baik yang ada di sini maupun yang sekarang kita lihat, yaitu di Palestina, yang masih merindukan mengulurkan doa dan bantuan kita. Apakah kita masih peduli dengan mereka? Kita bisa saum, bisa kita berbuka dengan nyaman, aman. Tetapi saudara kita yang di Palestina saat sekarang ini, mereka sangat menyedihkan. Kita sudah saksikan, bisa dilihat di manapun di media yang ada. Hari berbahagia. Begitu juga nikmat Allah itu sangat banyak. Kalau seandainya kita mau mencoba menghitungnya, wa in ta'udu ni'matallah, jikalau kita mau berani mencoba menghitung nikmat Allah, kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak menghitungnya Pak Bu? Tanpa kita jawab, Allah sudah menjawab sendiri. La tuhsuha. Tidak ada satupun yang bisa menghitungnya. Bapak Ibu, kira-kira di rambut kita ini sudah ada yang coba menghitung berapa helai jumlah rambut kita? Ini rambut aja Bapak Ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa nikmat Allah berikan kepada kita. Ketika Allah cabut nikmatnya, contoh nikmat tidak bisa menghirup udara, apa yang lakukan Bapak Ibu? Pasti udara itu yang gratis awalnya diberikan Allah, akhirnya Allah memberikan dengan oksigen bantuan. Artinya dari gratis menjadi berbayar. Begitu juga nikmat yang lainnya Bapak Ibu. Ini adalah dalam bentuk syukur kita. Tentu syukurnya Bapak Ibu tidak hanya kata-kata. Ya, kata-kata juga ketika kita diberi nikmat, baca apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dikasih anak, alhamdulillah. Dikasih rezeki yang banyak, alhamdulillah. Dikasih istri yang soleha, alhamdulillah. Itu berupa nikmat Bapak Ibu yang harus disyukuri. Dan juga kita harus meyakini dalam hati kita bahwa apapun yang Allah berikan nikmatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini. Dan bentuk dari syukur itu wujudnya adalah bagaimana kita bisa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kita sholat, kita berinfak, bersedekah, itulah wujud dari rasa syukur. Ini yang pertama Bapak Ibu, yaitu syukur kepada Allah yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan. Yang kedua adalah sikap sabar dalam menjalankan kehidupan. Menurut Al-Quran, sabar itu hukumnya wajib. Tetapi menurut ijma, kesepakatan ulama, sabar itu hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang dipanggil adalah levelnya adalah level kedua. Kalau muslim masih level pertama, baru mengucapkan syahadatain. Tetapi mukmin, ini tingkatannya sudah level kedua. Wahai orang-orang yang beriman, mohon mintalah kepada Allah dengan dua apa? Dengan sabar dan salat. Nah, di sini ada kata-kata perintah ataupun dalam bahasa Arab nafil amar. Dengan apa? Sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang bisa sabar dalam menjalankan
perintah Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi segala larangan, apakah itu bentuknya haram maupun yang syubhat, dan juga dalam melaksanakan takdir terhadap ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita. Apakah kita Allah takdirkan orang yang biasa-biasa saja, atau orang yang sangat agnia, orang yang Allah lebihkan kekayaannya, harta bendanya. Nah, semuanya itu adalah semacam ujian, cobaan yang harus kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Hadirin berbahagia, sabar ini adalah sebuah amal yang sangat berat. Wajar kalau Rasul mengatakan bahwa orang yang sabar, apalagi bulan puasa, cobaannya banyak. Betul Bapak Ibu? Siang hari ya, godaannya panas, haus, lapar. Begitu juga dengan hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita, mulai dari pandangan kita, mulai dari rumah kita lah, keluar dari rumah kita, banyak hal yang akan merusak amalan ibadah puasa kita. Hal ini perlu kesabaran kita untuk bisa menjaga pandangan syahwat kita. Hadirin berbahagia, kalau hal ini syukur dan sabar sudah menjadi sebuah hal yang mendarah daging ataupun sebuah kebutuhan bagi kita, maka kehidupan kita akan bisa tentram. Tatma'innul qulub, maka apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita akan bersifat syukur dan sabar. Karena apapun yang Allah berikan itu adalah hal yang terbaik, walaupun orang lain menilai hal itu mungkin tidak baik. Hadirin berbahagia, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, terutama kami yang menyampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Tuhanmu, dan jangan ragu-ragu untuk menerima dan mengamalkan. Kekurangan dan kekhilafan datangnya dari kami dan syaitan, untuk itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi